Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Nurhalisah dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan NIM 2313341. Di sini saya akan membahas materi di pertemuan ketiga pada mata kuliah penulisan berita dan artikel yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma, Eskom MSI. Sebelumnya saya akan membahas materi yang dibawakan oleh kelompok 1, yaitu tentang fungsi, jenis, ciri-ciri berita dan artikel di media massa. Pengertian artikel dan berita. Artikel adalah karya tulis yang membahas suatu topik tertentu, bisa berupa opini, analisis, atau informasi yang lebih mendalam dibandingkan berita. Sedangkan pengertian dari berita adalah laporan terkini mengenai fakta atau kejadian yang penting dan menarik bagi khalayak. Biasanya berita disampaikan secara artikel memiliki beberapa fungsi utama, yaitu yang pertama, artikel berfungsi sebagai informasi, menyampaikan fakta atau isu kepada pembaca. Yang kedua, artikel berfungsi sebagai hiburan. Biasanya artikel menyajikan informasi dengan cara yang menghibur. Dan yang ketiga, artikel berfungsi sebagai pendidikan. Jadi artikel ini memiliki nilai edukatif, misalnya membahas temuan ilmiah. Dan yang keempat, artikel ini berfungsi sebagai kontrol sosial. Artikel dapat mengkritik atau memberikan dorongan kepada pihak tertentu agar pihak tersebut bertindak lebih baik. Dan yang kelima, artikel ini sebagai perekat sosial. Jadi, artikel membangun kesadaran sosial dengan menyatukan perbedaan budaya dan nilai. Nah, berita di sisi lain memiliki dua fungsi utama, yaitu yang pertama, berita sebagai pengetahuan umum. Jadi, berita itu memberikan informasi yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, berita sebagai kontrol sosial. Jadi, berita ini berfungsi untuk melaporkan penyimpangan sosial agar masyarakat lebih waspada atau mendorong perubahan kebijakan. Jenis-jenis artikel dan berita. Nah, jenis artikel itu yang pertama ada artikel deskripsi, yang mana artikel ini menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa. Nah, yang kedua yaitu artikel eksposisi. Artikel ini menjelaskan topik dengan bukti pendukung. Nah, yang ketiga yaitu artikel ilmiah populer. Jadi, artikel ini berbasis penelitian, tetapi ditulis dengan bahasa yang ringan. Nah, yang keempat yaitu artikel opini, yang mana artikel ini memuat sudut pandang penulis tentang suatu isu. Nah, yang kelima yaitu ulasan atau review. Jadi, berisi penilaian terhadap buku, film, atau produk. Nah, yang keenam yaitu narasi, yang mana narasi ini mengisahkan suatu peristiwa dalam urutan waktu tertentu. Nah, yang ketujuh yaitu persuasi, bertujuan untuk membujuk atau mengajak pembaca melakukan sesuatu. Nah, yang ke-8 yaitu artikel argumentasi, yang mana artikel ini menyajikan gagasan dengan bukti yang logis dan objektif. Nah, yang ke-9, nah, jenis berita yang pertama strike news. Jadi, strike news ini berita langsung yang ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Nah, yang kedua yaitu depth news. Depth news ini berita yang dikembangkan dengan analisis yang lebih dalam. Yang ketiga yaitu investigative news, yang mana berita ini hasil dari penyelidikan yang mendalam. Nah, yang keempat yaitu interpretative news. Interpretative news ini berita dengan tambahan opini atau penilaian dari wartawan. Nah, yang kelima yaitu berita opini. Jadi, berita yang menyajikan pendapat para ahli atau tokoh tertentu. Ciri-ciri artikel dan berita. Ciri artikel yang pertama, ringkas,
padat dan jelas. Nah, yang kedua, faktual dan informatif. Nah, yang ketiga, mengandung opini yang didukung oleh fakta. Nah, yang keempat, ditulis secara sistematis. Yang kelima, menggunakan bahasa formal dan efektif. Yang keenam, topik harus aktual dan bermanfaat. Nah, yang ketujuh, berdasarkan gagasan atau opini penulis. Nah, selanjutnya ciri berita. Yang pertama, harus bersifat faktual, berisi kejadian yang nyata. Yang kedua, aktual, yang mana aktual ini mengangkat isu terbaru. Yang ketiga, unik dan menarik, karena dapat menarik perhatian. Yang keempat, yaitu objektif. Jadi, berita itu tidak memihak atau mengandung opini pribadi. Nah, yang kelima, berpengaruh bagi masyarakat. Jadi, berita ini memberikan dampak bagi para pembacanya. Nah, yang keenam, yaitu berita harus menggunakan bahasa yang baku agar mudah dipahami dan mengikuti ejaan yang disempurnakan oleh EYD. Kesimpulannya yaitu berita dan artikel sama-sama berperan dalam media massa, tetapi memiliki perbedaan utama, yaitu berita lebih menekankan pada fakta dan informasi terbaru, sedangkan artikel lebih mendalam dan berisi opini, analisis, atau ulasan dari penulis. Setelah kelompok 1 menyelesaikan presentasinya, nah kita ada revisi, yang mana revisinya ini dijelaskan oleh Padi. Cara membuat makalah menurut karya tulis ilmiah. Cara penulisan makalah menurut karya tulis ilmiah. Nah, yang pertama harus membuat judul. Judul itu yang penting. Setiap ingin membuat makalah harus tentukan judul. Bukan makalah juga sih, banyak sebenarnya mah, ada berita, artikel, pokoknya mah kalau mau membuat karya tulis ilmiah harus tentukan judul terlebih dahulu. Nah, judul ini enggak boleh sama materi. Misal materinya kan fungsi, jenis, ciri, artikel, dan berita di media massa, maka judul makalahnya tidak boleh sama seperti itu. Misal judul makalahnya itu ruang lingkup berita dan artikel, atau bisa yang lainnya. Yang kedua, kita membuat kata pengantar. Nah, yang ketiga, kita membuat daftar isi, yang mana daftar isi ini yang di bold hanya pembahasannya saja atau judul besarnya aja, seperti pembahasan pertama, pembahasan kedua, pembahasan ketiga, dan isi pembahasannya tidak usah di bold. Yang keempat, yaitu saran. Nah, saran ini diambil dari kekurangan penulisan makalah tersebut. Apa kekurangan dari makalah tersebut, maka cantumkan dalam makalah, dalam saran tersebut. Nah, ternyata saran juga terbagi menjadi dua. Ada saran akademisi, ada saran praktisi. Akademisi ini dalam makalah, contohnya, saran saya adalah penulisan ini seharusnya dibuat menggunakan buku A, B, C, karya A, B, C, misalnya gitu kan. Terus kalau misalnya saran praktisi, yaitu contohnya dalam makalah, penulisan ini bermanfaat bagi keilmuan A, B, C, gitu contohnya. Nah, sekarang masuk pada bab pertama, yang mana bab pertama ini berisikan tentang latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah ini harus minimal 6 halaman dan maksimal 10 halaman. Latar belakang juga diuraikan berdasarkan judul. Jadi, judul yang akan kita bahas ini semuanya diuraiin di dalam latar belakang tersebut. Nah, yang kedua yaitu rumusan masalah, yang mana rumusan masalah ini kita meriset masalah dengan materi yang kita buat. Bisa kita juga menyantumkan Google Form. Pokoknya di rumusan masalah itu kita harus cantumin studi kasusnya itu apa. Setelah rumusan masalah, kita masuk ke sistematika penulisan. Setelah sistematika penulisan, yaitu manfaat dari penulisan tersebut. Setelah semuanya beres, kita masuk ke selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu bab pembahasan. Nah, bab pembahasan ini harus dicantumin gambar, data, serta footnote dan body note dalam pembahasan.
dalam bab 2 tersebut ya. Nah, jadi pembahasan ini berisikan penyelesaian dari masalah yang kita buat di bab pertama gitu. Jadi ibaratnya nih ilustrasinya, si masalah ini adalah penyakitnya dan pembahasan ini obatnya gitu. Jadi masalahnya di bab 1, nah penyelesaian dari masalah tersebut itu di bab 2 gitu. Nah, setelah kita selesai membahas tentang pembahasan atau apa sih materinya gitu tuh ya, kita ke kesimpulan. Setelah kesimpulan kita daftar pustaka, dan hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kata-kata saya yang salah atau ada penjelasan yang kurang bisa dipahami, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.